Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat kamu lagi scroll video dimanapun itu, karena kamu merasa bosan atau mungkin kamu nggak tahu kenapa, bingung, cuma tanganmu otomatis buka TikTok, Instagram, atau YouTube. Kayak hantu digital yang butuh dopamin tiap 5 detik. Dan yang lebih parahnya lagi, otakmu mulai menikmatinya kawan-kawan. Dan inilah yang namanya era brain rot. Kawan-kawan, di sini kamu nggak cuma nonton karena ini bukan sekedar video, kamu bangun dari sistem. Klik bukan karena ada yang menyuruhmu, tapi karena kamu sudah muak dikendalikan atau dikontrol. Selamat datang kawan-kawan di sisi sadar internet, bukan sekedar video, bukan sekedar channel. Sekali lagi, ini portal ke realita yang disembunyikan. Dan sekarang kamu lagi di Kostrad Pancal, reality.exe, dan di sini kita bangun bareng-bareng bukan buat jadi lebih pintar, tapi untuk lebih sadar dan lebih bebas. Baik, kawan-kawan, apa itu brain rot? Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang dengar, istilah yang dulu cuma jadi meme, sekarang jadi gejala global, satu kondisi di mana otak kita seperti kerupuk yang dimasukin ke air, kebas, lemes, dan nggak bisa mikir jernih. Brain rot itu kawan-kawan, ketika kamu lebih gampang ngerti video TikTok 5 detik daripada baca buku 5 lembar. Dan ya, itu disengaja kawan-kawan. Bukan kamunya yang bodoh, bukan. Tapi sistem digital sekarang ini yang memiskinkan fokus kita pelan-pelan. Memiskinkan fokusmu secara pelan-pelan. Konten makin pendek, informasi makin cepat, dan atensimu mulai bocor kayak ember pecah atau ember retak. Kawan-kawan, inilah cara algoritma ngerjain otak kita. Algoritma tahu satu hal, bahwa otak manusia gampang tergoda oleh dopamin. Tiap kamu nonton sesuatu yang absurd, kucing joget lah, editan lucu lah, orang jatuh terpeleset sambil nyanyi lah, itu ngasih reward kecil kawan-kawan di otak kita. Dan reward itu adalah kecanduan atau adiksi. Setiap kali kamu swipe, otakmu bertanya, mana video lucu berikutnya? Cara gak sadar, mana ledakan dopamin selanjutnya? Tanpa sadar, kamu bukan lagi menjadi seorang pemilih, tetapi kamu menjadi target sebenarnya kawan-kawan. Bukan kamu yang mengontrol TikTok, tapi TikTok yang menulis ulang cara kita berpikir. Kawan-kawan, apa dampak brain rot yang tidak kita sadari sebenarnya? Yang pertama, atensi span rusak kawan-kawan. Dulu kita bisa nonton film panjang, sekarang kita skip video YouTube walaupun cuma 2 menit karena dianggap kelamaan. Kemudian yang kedua, over stimulasi sensorik. Konten receh terus-menerus bikin realita terasa hambar. Kamu butuh drama digital untuk merasa hidup. Tanpa itu hidup terasa kosong kawan-kawan. Saya nggak bisa diam di kamar 10 menit tanpa membuka HP. Rasanya kayak tersiksa. Inilah generasi brain rot sebenarnya kan kawan. Lalu kerusakan sistem reward otak. Scroll terus, konten terus, tapi males nulis. Belajar 5 menit sudah gelisah. Karena semua proses jadi terasa berat. Otakmu sudah dilatih buat suka hasil yang instan. Baik, kawan-kawan.
Kenapa era Brainrot ini tercipta atau ada? Karena atensi adalah uang. Setiap detik kamu stay di aplikasi, mereka dapat cuan. Dan kamu kehilangan kemampuan mikir dengan baik. Brainrot ini sekarang adalah berubah menjadi model bisnis, kawan-kawan. Otakmu bukan lagi sebagai korban, tapi produknya. Dan ya, sistem ini bukan rusak, ia bekerja persis seperti yang didesain, yang dirancang. Namun apakah masih ada harapan, kawan-kawan? Salah satu pertanyaan, jawabannya ada. Tapi kita mesti sadar dulu, kita mesti aware dulu. Yang pertama, kita mesti sadari polanya. Berapa jam per hari kita habiskan untuk nonton konten yang absurd. Kemudian apakah kamu masih bisa fokus 30 menit tanpa gangguan? Pola berikutnya tadi, kalau jawabannya bikin malu, selamat kawan-kawan, kamu manusia di era Brainrot. Kemudian kita mesti bangun ulang otak. Otak kita mesti desain oleng, latih fokus dengan baca buku fisik, bukan e-book. Tonton video edukatif yang panjang, lebih dari 15 menit. Walau awalnya berat, kawan-kawan. Batasi screen time konten yang absurd, yang unfaedah. Kasih jeda dopamin, kawan-kawan. Otak itu bisa di-reset, tapi harus dengan cara dilawan, bukan dimanjakan. Langkah berikutnya yakni ganti konten-konten yang receh dengan ilmu, konten-konten ilmiah, kawan-kawan. Untuk kita belajar. Konten absurd boleh sesekali lah, tapi diselingi dengan konten yang mendorong kita untuk berpikir. Karena sadar atau tidak, kesadaran kita adalah bentuk pemberontakan. Sekali lagi, kesadaran kita adalah bentuk pemberontakan, kawan-kawan. Brainrot bukan akhir dari kecerdasan manusia, kawan-kawan. Bukan, tapi bisa jadi awal dari perlawanan kita. Kalau kamu mulai sadar hari ini, jangan jadi korban algoritma lagi, kawan-kawan. Jadilah manusia yang bisa mematikan scroll dan menyalakan nalar kita sendiri. Baik, kawan-kawan. Kalau kamu merasa video ini mewakili apa yang kamu alami seperti yang saya bilang tadi, silakan tinggalkan komentar di bawah. Saya lelah jadi hantu digital misalnya. Dan boleh share video ini ke satu orang temanmu yang kamu tahu bahwa dia sudah mulai goblok karena video 6 detik. Lucu, kawan-kawan, sebenarnya. Di dunia yang makin canggih, kita malah kehilangan hal yang paling penting dalam hidup kita, yakni kesadaran atas pikiran kita sendiri. Kita bukan lagi makhluk yang bertanya, tapi makhluk yang nunggu swipe selanjutnya. Kita rela dikendalikan video 6 detik, kawan-kawan, tapi nggak sanggup duduk 10 menit bersama pikiran kita sendiri. Dan kalau kawan-kawan semua ngerasa otak kawan-kawan sudah mulai susah fokus, gampang terdistraksi, lupa mimpi, lupa arah hidup, itu bukan karena kawan-kawan gagal, bukan, tapi karena ada sistem yang berhasil. Mereka nggak butuh otak kita untuk cerdas, kawan. Mereka nggak butuh kamu, otakmu cerdas, nggak butuh. Mereka cuma butuh kamu tetap scroll, scroll, dan scroll. Jadi satu pertanyaan terakhir sebelum video ini kita sudahi, kawan-kawan. Pertanyaan dari saya, kapan terakhir kali kamu berpikir karena kemauan sendiri? Bukan karena algoritma yang nyuruh. Nah, kalau kamu nggak bisa jawab pertanyaan tadi, maka mungkin ya, otakmu bukan lagi milikmu.
Dan video ini kawan-kawan adalah alarm terakhir sebelum kamu benar-benar lupa siapa dirimu. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Sampai jumpa di video berikutnya di sisi sadar internet kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.